Nah, baiklah saya lanjut ya tentang apa saja yang perlu dipersiapkan ya. Tadi sedikit terpotong ya. Nah, saya lanjutkan apa saja sih yang perlu dipersiapkan untuk PKMK ini ya. Jadi asik ya. Maksudnya banyak sekali yang dipersiapkan tapi ini cukup apa ya, cukup menggugah daya kreativitas kita, kemudian cukup apa ya, membuat kita apalagi sih, kemudian yang perlu dimasukkan ke sini. Terus apalagi sih yang ide-ide baru apa sih yang bisa untuk memodifikasi dari produk yang lama ini. Nah, seperti itu ya. Nah, yang pertama yaitu mulai dari draft proposal tadi sudah ya. Jadi dari sebelum proposal resmi ya, itu lebih baik memulai dulu dari draft proposal. Nanti akan membantu mempermudah pembuatan proposal yang resmi. Kemudian yang kedua, pikirkan latar belakang usahanya. Nah, kenapa tertarik untuk membuat produk atau jasa yang akan dijual itu? Jadi untuk memastikan prospek usaha yang akan dijalankan menjanjikan dan belum ada pesaingnya. Nah, itu yang utama. Karena belum ada pesaingnya berarti kan dia novelty atau dia terbarui atau yang baru seperti itu ya. Meskipun dia modifikasi nggak apa-apa, asal dia adalah sesuatu yang baru. Dengan adanya modifikasi dia menjadi sesuatu yang baru, nggak masalah ya. Kemudian yang ketiga, hitung berapa modal usaha yang diperlukan. Nah, di sini bedanya dengan PKM yang lain. Di PKM kewirausahaan ini kalian perlu menghitung modal usaha. Kan nggak mungkin juga ya kita mempunyai usaha dan endingnya rugi. Karena di sini poinnya adalah profit ya. Salah satunya memang profit oriented, selain juga harus produk yang bermanfaat ya. Nah, dengan adanya perhitungan estimasi biaya yang akan dikeluarkan untuk memulai usaha, maka akan diketahui berapa sih anggaran biaya yang nantinya akan dihabiskan. Biayanya itu nanti banyak sekali. Kalian juga harus menghitung BEP, ROI, tapi jangan pusing. Nanti banyak sekali referensi tentang menghitung laba rugi, tentang menghitung analisis keuangannya seperti itu ya. Bisa dari biaya produksi, biaya sewa, pemasaran, gaji, pemeliharaan dan lain sebagainya. Kemungkinan nanti kalian kalau usaha sudah berjalan atau sudah banyak order dan lain sebagainya kan harus menggaji ya, karena kan kalian juga nanti akan kuliah gitu ya, dan dengan berbagai kesibukan, jadi pastinya meminta bantuan orang lain atau sebagai karyawan, dan itu ya wajib kita gaji seperti itu dimasukkan juga, kita perhitungkan juga, itu berupa modal juga gitu ya. Kemudian yang keempat, jelaskan lebih tentang produk atau jasa Anda. Nah, jadi tampilkan secara detail gambaran produk atau jasa yang akan kita jual atau yang akan kita ajukan tersebut. Nah, baru nanti dapat dinilai apa produk atau jasa tersebut memberikan prospek yang baik bagi bisnis yang dijalankan atau usaha yang dijalankan. Kemudian menarik pembeli nggak sih? Menarik masyarakat nggak sih untuk membeli atau menggunakan jasa tersebut gitu ya. Nah, nanti bisa berupa bahan baku pembuatan barang yang dijual, cara penggunaannya, kegunaan barang tersebut ya. Jadi harus manfaat gitu ya. Kemudian, nah ini adalah poin penilaian proposal PKMK. Jadi nanti sebelum kalian mengupload proposal untuk diajukan ke PKMK ya, atau diajukan ke PKM, nanti lihat poin-poin penilaiannya. Jadi nanti kalian munculkan itu di proposal kalian. Jadi terdiri dari kreativitas, termasuk gagasannya unik dan bermanfaat. Unik tapi nggak bermanfaat, ya kan sia-sia juga ya. Nah, kemudian keunggulan dari produk atau jasa tersebut, ini bobotnya lumayan, 25% ya, satu poin ini 25%. Yang keunggulan juga 25. Nah, kemudian peluang pasarnya 20%. Kemudian potensi program, potensi perolehan profit dan potensi keberlanjutan usaha. Jadi usaha itu harus berlanjut, jadi nggak cuma harus berhenti sampai situ selesai, itu namanya bukan usaha ya. Kemudian penjadwalan kegiatan dan personalia lengkap, jelas, waktu dan personalianya sesuai. Kemudian penyusunan anggaran biaya harus yang lengkap, rinci, wajar, dan jelas peruntukannya. Jangan yang lebay juga ya, wajar aja, karena nanti
tim penilai itu juga tahu mana yang wajar, mana yang berlebihan. Nah, ini adalah skornya. Jadi nanti kalian ketika membuat proposal PKMK, lihatlah poin penilaian ini, munculkan itu ya. Nah, ini adalah salah satu judul PKMK Poltekkes BSI yang lolos tahun 2018 kemarin, miliknya Mbak Indah Pramesti Utari. Nah, ini adalah yang mau lulus tahun ini ya. Judulnya Inovasi Pengolahan Bekatul menjadi Camilan Zimmermann Crepes yang ramah bagi penderita diabetes. Di sini ada keunikan, dia mengolah bekatul menjadi camilan. Itu sesuatu yang baru. Kemudian dia juga bermanfaat. Di mana manfaatnya? Yang ramah bagi penderita diabetes. Nah, unik dan bermanfaat dan baru ya kan. Nah, kemarin dapat pendanaan 8 juta ya. Nah, ini adalah foto-foto dari Mbak Indah kemarin ya. Ini Zimmermann Crepes, saya sudah coba beberapa kali, enak ya. Dan si Indah ini juga melanjutkannya menjadi KTI-nya dia, tapi dia mengusungnya ke penelitian. Jadi kandungan serat dari Zimmermann Crepes ini, Zimmermann Crepes. Nah, kemudian ini foto-fotonya ini ketika dia di beberapa workshop ya, pameran dan lain sebagainya. Nah, ini contoh judul yang lolos pendanaan PKMK dari karya mahasiswa di institusi atau di universitas yang lain ya. Silakan nanti bisa untuk menjadi gambaran ya. Kira-kira judul apa ya, atau tema apa sih yang diambil? Sebenarnya sekitar kita mungkin banyak ya, cuman kita kadang saking banyaknya jadi bingung gitu ya. Nah, nanti silakan bisa dibaca-baca dulu ini yang lolos pendanaan PKMK. Tapi bukan dari institusi kita, ini bisa untuk menjadi gambaran ya ini. Nah, seperti itu. Nah, ini ada beberapa, nanti kalau mau search juga banyak, yang lainnya masih banyak lagi ya. Sebenarnya ini sederhana, simple. Konsepnya itu simpel sebenarnya, cuman memang ada keunikan, kebermanfaatan di situ ya. Jadi yang membuat orang itu ketika membaca judul itu tertarik untuk membaca lebih lanjut ke dalamnya. Nah, nih masih banyak lagi yang lainnya. Nanti silahkan kalau misalnya masih pengen punya inspirasi, search aja lagi, yang lain masih banyak ya. Nah, nanti kalian bisa dengan metode ATM juga amati, tiru, dan modifikasi ya, seperti yang pertemuan kemarin sudah kita bahas. Nah, seperti itu ya. Nah, baiklah, seperti itu yang dapat Bu Uli sampaikan ya untuk PKMK. Tetap semangat dan silahkan mencoba untuk mengajukan proposal PKM. Mau apapun itu, mau 5 bidang itu, silakan mencoba ya. Dan saya yakin kalian pasti akan mendapatkan ide yang luar biasa dan banyak ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.